Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Syarah Al-Ushulus Shalasah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas pada 4 perkara yang wajib kita untuk mempelajarinya, dan sudah pada bagian yang kedua. Sekarang kita menginjak pada bagian ketiga ataupun al-mas'alatul salisatu, perkara yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan kepadanya atau berdakwah kepadanya. Ya, tentunya berdakwah, mendakwahkan ilmu, demikian pula mendakwahkan untuk mengamalkannya, ya. Sehingga bagi orang yang memang dia punya ilmu, alima fa'amila, fakana alaihi an yatwa iladdin alladhi manallahu alaihi bima'rifatihi wal amal bih. Orang yang dia mengetahui kemudian dia mengamalkannya, wajib baginya untuk dia mendakwahkan, ya, kepada agama ini. Artinya amalan dari ilmu yang telah diamalkan tersebut, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepadanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal dengannya, bisa mengamalkan pengenalannya dia kepada Allah, pengenalannya dia kepada agama, pengenalannya dia kepada nabinya ataupun rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tentu di dalam permasalahan dakwah ini bagian daripada ibadah, sehingga ada patokan-patokan yang perlu untuk diperhatikan, ya. Dan kita tahu bahwa dakwah ini adalah amalan yang sangat agung. Itu adalah amalan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tugas mereka yang paling utama adalah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan, ya, kelebihan kebaikan dibandingkan dengan istilahnya, untuk orang yang selain mengajak kepada Allah dan beramal soleh, itu dinafikan kelebihan kebaikannya. Yang ada adalah yang terbaik justru yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang dia mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah, dan dia beramal dengan amalan soleh, seraya dia berkata, sungguhnya saya bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dinafikan, ya, dinafikan kelebihan kebaikan berkaitan dengan selain orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Artinya orang-orang yang mengajak kepada Allah, mentaati Allah, beriman kepada Allah dan beramal soleh, itu adalah orang yang ucapannya terbaik, gitu loh. Ucapannya terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berucap dengan ucapan-ucapan seperti itu, ya. Karena ini adalah termasuk sebaik-baik ucapan, ya.
tentu ada patokan-patokan ataupun ada adab-adab yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Di antara yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, itu Syekh Ubaid bin Abdillah bin Sulaiman al-Jabiri. Ini yang pertama adalah al-hirsu ala hidayatin nas wa tablighihim dinallahi azza wa jalla, yaitu semangat untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan juga semangat di dalam mereka ini menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa petunjuk itu secara ringkasnya ada dua, ya. Petunjuk yang berupa penjelasan, ya, yaitu hidayatul irsad wal bayan, berupa bimbingan dan penjelasan. Itu dipunyai oleh setiap orang yang punya ilmu. Wabil khusus adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan yang kedua itu hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya milik Allah semata, itu hidayatul taufik wal ilham. Dan ini beriringan, ya, bahwa orang dia akan mendapatkan hidayatul taufik wal ilham itu manakala dia menempuh hidayatul irsad wal bayan. Atau bagi orang yang dia menyampaikan hidayatul irsad wal bayan, itu menjadi sebab hidayatul taufik itu turun kepadanya, demikian pula kepada orang yang didakwai, gitu loh. Ya, turun kepadanya, demikian pula orang yang didakwai. Sehingga mengikuti dari jalan kebenaran itu, yaitu mengikuti hidayatul irsad atau menyampaikan hidayatul irsad yang nanti akan diikuti oleh manusia, itu jelas, gitu loh. Itu akan mendatangkan hidayatul taufik. Walaupun terkadang, walaupun sudah ditempuh hal tersebut, hidayatul taufik itu tidak turun, gitu. Tidak diberikan kepada seseorang. Sehingga para anbiya alaihimus salatu wassalam, para rusul alaihimus salatu wassalam, mereka dalam dakwah itu tidaklah diikuti melainkan sedikit. Nggak banyak yang ikut. Jadi orang yang memasuki wilayah ini, yaitu berdakwah itu, dia mesti semangat, hirs, ya, semangat tamak, ya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW disifati dengan harisun alaikum. Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sangat ingin kalian mendapatkan keimanan, sangat ingin untuk kalian beriman. Harisun alaikum. Nah, sifat yang diterangkan oleh Allah kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, ya kalau seorang mau berdakwah, ya dia harus punya sifat ini, hirs. Dan hirsnya itu hirs apa, gitu loh? Hirs untuk manusia mendapatkan petunjuk, gitu loh. Bukan hirsnya mencari dunia. Kalau hirsnya mencari dunia itu bukan berdakwah, bukan di ladang dakwah, ya. Seorang masuk aja kerja, nyari uang, itu hirsnya mencari keuntungan. Tapi kalau dalam dakwah, mengajar, ya hirsnya memang bukan mencari uang. Makanya orang-orang yang sudah masuki wilayah dakwah itu biasanya orang-orang yang tidak mempersoalkan permasalahan dunia. Kalau masih mempersoalkan persoalan dunia, dakwah mesti akan terjadi kelucuan-kelucuan. Kita tahu satu contoh, ya, satu contoh orang mengajar di lembaga Islam itu kan ada gaji, ya gaji. Ya itu bukan menjadi tujuan utama. Kalau sistemnya sudah pakai sistem gaji kok tidak ditunaikan, celelean, ya berarti dia belum siap menghadapi dunianya, ya. Atau karena
karena dunia kemudian dia celelean, kurang menunaikan amanah, berarti memang sebenarnya ada hal yang kurang layak. Ya. Ada hal yang kurang layak karena orang yang masuki wilayah dakwah itu memang orang-orang yang punya kelebihan dibandingkan yang lainnya dari sisi kesiapan gitu. Kalau dalam perkara-perkara yang seperti itu masih melenceng sana melenceng sini, ya memang kelayakan untuk dikatakan menjadi seorang dai itu masih perlu untuk dipertanyakan. Nah, ini penting ini untuk dipahami gitu loh. Karena dai itu kan dia mengajak manusia, sementara dirinya sendiri belum bisa menerapkan hal tersebut pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah arifku, bersikap lembut. Karena rifqa ini fa inna rifqa lam yakun fi syai' ila zanah, itu ila zanahu walam yunza min syai'in ila syanah. Karena kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, menjadikan indah, dan tidaklah dicabut kelembutan itu dari sesuatu kecuali akan menjelekannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, maka narifku fi syai'in qatun illa zana wala uzila an syai'in illa syanah. Ini hadis disahihkan Syalbani. Tidaklah kelembutan itu menempat pada sesuatu ya, kecuali dia akan menghiasinya, ya, sesuatu apapun. Tidaklah ada kelembutan itu mengenai pada sesuatu apapun kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu jelek. Kemudian yang ketiga yaitu al-hikmah. Ya. Sebagaimana Allah memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah oleh kamu sekalian ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Yang namanya hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah, ya. Ya. Hikmah itu akan menjadikan sesuatu itu maslahah. Tercapai dua maksud. Yang pertama maslahah, kemudian tertutup atau tertutupi atau terhalangi mafsadat. Kemudian yang keempat adalah al-mau'idatul hasadah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik. Mau'idahul hasanah itu seperti dengan targhib wa tarhib, dengan dorongan, demikian pula ancaman, dan dorongan itu lebih didahulukan, ya. Bukan sebaliknya, tapi dorongan itulah yang lebih didahulukan, bukan ancaman yang didahulukan. Makanya tidak ada di dalam perkara ini, dalam perkara agama ini, sebuah kebaikan kecuali dalamnya mesti ada targhibnya, gitu. Baik targhibnya itu sifatnya secara umum maupun secara khusus. Ya, dalilnya menyebutkan secara umum maupun secara khusus. Kemudian yang kelima adalah al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana Allah menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi bukan berdebat sebagaimana cara mereka berdebat, ya.
Tapi berdebatnya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, oleh para sahabat, ya. Bukan dengan cara debat kusir namanya, debat yang tanpa aturan. Dan di sini terangkan ya bahwa hikmah itu tadi sudah diterangkan buat usai fi maudhi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mau itu hasanah itu dengan targhib wa tarhib. Dan tentu pemakaian targhib wa tarhib itu sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan penempatannya, tidak dilakukan dengan cara serampangan. Kemudian yang keenam ada al-fiqhu wa ilmuhu bil ma'murati wal manhiyati. Bahwa ada bagi seorang yang berdakwah itu dia al-fiqhu, dia punya pemahaman, punya fikih. Ya. Artinya apa? Dia mengajari mat'u itu dengan ilmu yang dia punya, ya, dengan fikih yang dia punya, ya. Dengan menyampaikan berbagai macam perintah, demikian pula larangan. Perintah untuk ditaati, larangan untuk dijauhi. Ya. Penting seorang dia untuk mengetahui perkara ini. Kalau berdakwah tanpa punya fikih, ya, tidak tahu hukum syariat, tidak punya pemahaman, ya nanti didakwahkan apa gitu loh. Mungkin dia hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak punya pemahaman. Akhirnya mensikapi hadis ataupun ayat, misalnya ayat sifatnya khobar tapi diterapkan pada satu hukum. Contohnya misalnya perjalanan tentang kekuasaan yang ada di muka bumi ini kan, dari khilafah alamin haji nubuwah gitu. Seterusnya sampai terakhir nanti akan kembali seperti khilafah alamin haji nubuwah. Ini hadis kan hadis membahas seputar masalah khobar, bukan bicara hukum gitu loh. Tapi mereka menerapkan bicara hukum, sehingga kekuasaan selain khilafah alamin haji nubuwah itu nggak sah. Nah, ini orang ngawur seperti itu. Akhirnya karena punya pemahaman seperti itu, di masa kekuasaan siapapun mereka akan membawa kembali ke khilafah. Nah, ini enggak kembali ke khilafah sambil kemudian menyatakan salahnya sistem pemerintahan yang ada. Nah, ini orang enggak paham bahwa hadis itu hadis yang membahas seputar masalah khobar, bukan bicara masalah hukum. Kalau bicara masalah hukum ya Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan untuk mendengar dan taat sekalipun diperintah oleh budak Habasyi. Ya. Tetap mendengar dan taat sekalipun apa hartanya diambil, hartamu diambil. Ukhidha ma'luk. Ya. Wa duriba dhahru. Sekalipun hartamu diambil, kemudian punggungmu diinjak, tetap kamu mendengar dan taat. Jadi harusnya seperti itu. Sehingga kalau ada misalnya pemerintahan yang tidak benar, ya ilmu pada saat menghadapi pemerintahan tidak benar itulah yang harus diamalkan, bukan malah sibuk membahas hadis tentang hadis khobar gitu loh. Orang dia mesti punya fikih gitu dalam masalah-masalah seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah sabian yang ketujuh, yaitu bayanul haqqi linas, yaitu menjelaskan al-haq kepada manusia, wa hathum alaihi bil adillah, menganjurkan mereka dengan dalil-dalil, dan juga sekaligus menjelaskan kebatilan, memberikan peringatan manusia itu dari kebatilan tersebut dengan dalil-dalilnya gitu. Sering kalau kita mengajak kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu orang terlalu, ada sebagian orang yang terlalu perasa gitu, atau baper gitu. Yang dianggap kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak memakai ulama. Seolah-olah anggapannya seperti itu. Enggak seperti itu gitu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu kan dengan pemahaman yang dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya kan. Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, untuk bisa mengetahui sesuai dengan pemahaman Rasul SAW dan para sahabat, ya itu harus kembali kepada ulama gitu. Dan mesti diyakini bahwa ulama tersebut di dalam menjelaskan itu tidak keluar dari pemahaman Rasul SAW dan para sahabat, tidak keluar dengan pemahaman dari Quran dan Sunnah. Makanya terkadang ada para ulama itu yang membahas salah gitu, ada gitu loh. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi SAW, idza hakama al-hakimu fa akhta falahu ajrun. Kalau seorang hakim mau memutuskan sebuah perkara kemudian dia istihad, ternyata istihadnya salah, dia udah pahala 1 gitu. Baginya 1 pahala. Berarti kan mungkin terjadi kesalahan gitu. Jadi bukan dididik untuk taklid gitu. Makanya dari kalangan para ulama sendiri ya berubah-ubah pendapatnya itu biasa gitu loh. Imam Malik kadang berpendapat demikian, satu saat berpendapat demikian. Imam Syafi'i berpendapat demikian, kemudian beliau di lain waktu berpendapat demikian. Juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Jadi itulah hal yang wajar. Dan mereka sepakat untuk lebih mendahulukan nas itu dibandingkan dengan perkataan mereka, sehingga mereka menganjurkan kepada orang yang mengambil pendapatnya itu untuk mencari tahu dari mana mereka mengambil pendapat tersebut itu. Beliau-beliau itu mengambil pendapat tersebut itu dari mana sumbernya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu latat habu nafsuhu hasaratin alaman lam yakbal hudallahi azza wa jalla fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam. Jadi yang ke-8, jangan kemudian dirinya itu terbawa pada kesedihan karena ada orang yang tidak menerima petunjuk dari Allah. Dakwah itu menyampaikan, sudah sampai di situ. Tidak perlu kemudian seorang manakala gagal kemudian bersedih hati sehingga menyakiti dirinya sendiri. Justru kemudian dia bersikap seperti itu, itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya alaihi salatu wassalam. Juga perlu difahami bahwa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnahnya itu memang menuntut hal tersebut ya. Bahasanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan orang yang hidup itu dengan sebab penjelasan hujah, dan dengan sebab hujah tersebut pula akan binasa orang yang binasa.
Kemudian yang kesembilan adalah tasoddi li subail muktilin wa ahlil ahwa. Yang ke sembilan itu menghadapi berbagai subhat orang yang menyimpang. Ya, demikian pula ahlul ahwa. Itu perlu untuk dihadapi, diterangkan kesalahannya supaya mereka kembali kepada al-haq. Ya. Karena orang-orang yang suka melakukan kebatilan, orang-orang yang mengikuti ahwa, itu mesti akan didapati dalam dakwah. Dan juga perlu untuk manusia diperingatkan dari bahaya mereka. Contoh misalnya yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu tatkala beliau keluar ke Hunain setelah Fathul Makkah. Kemudian orang-orang yang bersama beliau waktu itu melihat satu pohon ya, yang disebut dengan pohon Datu Anwat. Mereka biasa menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka untuk mencari keberkahan. Ya. Dan hal ini diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya, tatkala mereka meminta untuk dibikinkan Datu Anwat sebagaimana mereka punya Data Anwat. Nah, dibikinkan Data Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Maka di sini bahwa di dalam dakwah itu perlu untuk meluruskan orang-orang yang ada di dalam barisan maupun orang-orang yang di luar barisan. Dan itu bukan perpecahan. Orang kadang menganggap kalau memperingatkan Ikhwanul Muslimin, peringatkan Hizbut Tahrir, itu dianggap membuat perpecahan, memperlemah Islam dan yang lain sebagainya. Nah, ini cara pandang yang salah. Karena Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir itu memang kelompok yang punya pemahaman cukup jauh gitu. Ini jauh menyimpang gitu. Terutama di masa saat ini nampak adanya paham-paham radikal, yaitu muaranya kepada Khawarij gitu. Nah, maka di dalam peristiwa Datu Anwat itulah Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau mengucapkan takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayuhan nas la tattabi'unna sunnana man kana qablakum laqad qultum walladzi nafsi biyadi kama qala ashabuna kama qala ashabu Musa saya kira. Beliau bertakbir 2 kali ya. Bertakbir di dalam riwayat yang lain itu sampai berulang ya. Di sini disebutkan 1 kali saja, Allahu Akbar. Sebagian riwayat adalah bertasbih. Sungguhnya ini perilaku. Kalian benar-benar mengikuti perilaku orang sebelum kalian. Laqad qultum waladzi nafsi biyadi. Benar-benar aku katakan demi zat yang jiwaku di tangannya, sebagaimana perkataan Ashabu Musa. Perkataan Nabi Musa kepada Ashabu Musa, qala Ashabu Musa li Musa. Oh, terbalik ya. Sebagaimana perkataan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Musa kepada Nabi Musa, dia mengatakan ija'alana ilahan kamalahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Yang mereka berkata kepada Nabi Musa, bikinkanlah untuk kami itu ilah-ilah selain Allah sebagaimana mereka punya ilah. Maka
Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Innahum qaumun tajhalun. Dan dakwah ini kan dengan berbagai macam bentuknya ya. Ya secara asal dakwah itu lembut. Tapi terkadang pada kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan untuk bersikap syiddah ya. Keras. Bahkan pada taraf diisolasi, dihajar. Seperti dihajarnya sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya. Dan mengisolasi seperti itu bukanlah sebuah perpecahan ya. Tapi yang seperti itu mesti dilihat maslahahnya gitu loh. Kalau menghajar itu maslahahnya nggak terwujud ya, hendaknya seseorang dia tidak masuki hal tersebut. Karena untuk menerapkannya butuh kekuatan. Ya, butuh kebersamaan terutama. Dan paling mudahnya kebersamaan dan kekuatan itu bersama penguasa. Nah, di dalam mengingkari kemungkaran contohnya seperti yang terjadi pada Ma'bad Ibnu Khalid Al-Juhani tentang pembahasan seputar masalah qadar yang terjadi di daerah Basrah. Ya. Waktu itu manusia pun mengingkarinya, istangkarohan nasu. Wajah ba'du atabiin ila bini Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa kana fi akhiri man baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhbaru al-khabar bahwa ada sebagian tabi'in, diterangkan dalam kisah yang lain itu Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Ya'mur ya. Dia datang kepada Ibnu Umar karena ada orang-orang yang mengatakan tentang takdir. Ya, pembahasan seputar takdir atau qadar. Di mana mereka mengingkarinya. Ya, bahwa apa yang terjadi pada manusia itu urusannya adalah al-unuf, kembali pada dirinya tanpa ada qadar, ketentuan dari Allah di situ. Ya. Sebenarnya ini sebuah kesalahan yang nyata ya, tapi karena ini perkara besar ya, yang berfatwa orang besar pula. Jadi sebagian tabi'in datang kepada Ibnu Umar, dan itu terjadi di akhir, di mana ada sahabat yang masih tersisa. Ya, ada sebagian kecil sahabat yang masih tersisa ya, bukan sebagian besar, karena kebanyakan sudah meninggal. Maka mereka mengkhobarkan khobar ini itu tentang masalah kejadian di Basrah itu tentang qadar ini, kelompok qadariyah. Mereka mengkabarkan kepada Ibnu Umar sambil mereka itu berkata, wahai Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, dhahara indana unasun yaquluna la qadar wal amru unuf. Qala lahum akhbiruhum anni baru'un minhum wa innahum bari'um minni. Wallahi Lau kana li ahadihim mislu uhudin dahaban fa'anfaqahu fisabilillah ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadari khairih wa syarrih. Ya. Maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, kabarkan oleh kamu sekalian kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka
dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah, andaikan ya, mereka itu punya emas seperti besarnya gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kemudian mereka beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini pentingnya gitu. Orang di dalam dakwah itu pasti akan mendapati berbagai macam persoalan seperti itu. Ada persoalan yang hukumnya itu bisa diterangkan langsung, ya, karena terangnya, karena jelasnya bagi dai gitu. Ada pula perkara yang hukumnya sebenarnya jelas gitu loh, tapi ada sisi-sisi pertimbangan lain, ya. Sehingga biasanya seorang ulama dia akan duduk dengan ulama lain untuk meminta pertimbangan. Ya. Atau ada perkara yang benar-benar tidaklah memasukinya kecuali orang-orang yang kibarnya gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan gitu. Lebih-lebih kita tahu bahwa setiap orang yang belajar, ulama yang belajar itu kadang dia spesifikasinya dalam satu cabang, bukan pada cabang lain. Walaupun pernah belajar cabang lain, tetapi tidak sampai pada derajat yang dia capai pada derajat itu. Misalnya fikih ya. Ya beda. Ahli fikih sama ahli bahasa beda. Nah, inilah termasuk dari sebagian adab-adab seorang dai yang mengajak untuk taat kepada Allah, dan ini perkara yang ketiga. Disebutkannya di sini ada 9, bukan berarti ini pembatasan yang bersifat mutlak ya, pembatasan yang tanpa batasan gitu. Pembatasan yang baku, mutlak harus itu, tidak ada yang lain. Itu bukan maksud pembahasannya di situ. Tetapi ini adalah untuk mendekatkan bahwa memang adab-adab yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang dai itu hendaknya perhatikan perkara ini. Di samping sebenarnya dimungkinkan ada adab lain gitu. Kemudian yang selanjutnya Arabiah, yang keempat adalah as-sabru 'alal adafi. Bersabar di atas gangguan di atasnya. Menjadi sebuah kelaziman bahwa orang yang berdakwah itu kan ngurusi keinginan manusia. Yang bisa jadi keinginan manusia itu macam-macam, bisa sesuai dengan keinginan syar'i yang dikehendaki syariat, bisa pula adalah yang tidak dikehendaki syariat. Menuntut berkaitan dengan keinginan yang keinginan itu bisa jadi mencocoki syariat, keinginan dirinya tersebut bisa jadi tidak mencocoki syariat. Tapi kebanyakannya itu adalah pada perkara yang memang tidak mencocoki keinginannya gitu loh. Artinya kehendak pada syariat itu berbeda dengan apa yang dia kehendaki. Nah, disinilah akan timbul berbagai macam permasalahan. Ya. Gangguan, makanya dianjurkan untuk dia bersabar. Kalau tidak bersabar ya akan berhenti di dalam dakwahnya. Sungguhnya di setiap tempat dan masa itu seorang duat pasti akan mendapati gangguan pada saat dia mengajak pada Allah dengan petunjuk, dengan basirah gitu. Dan itu setiap masa, setiap tempat berbeda-beda. Ya. Manakala ya, ada pada satu masa di mana kuat
keyakinan dan akidahnya, ya, maka niscaya gangguan itu akan makin dikit bagi orang yang berdakwah. Tapi kalau pada satu tempat, misalnya pada persoalan akidah mereka lemah dalam berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, maka yang terjadi mesti sebaliknya. Artinya dia akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Di saat itulah dibutuhkan untuk sabar, agar supaya dia tidak berhenti dari memegang amanah yang sangat mulia tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apa yang diterangkan di sini kita tidak perlu untuk lebih merinci lagi, ya. Juga di dalam penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga tidak dijelaskan secara panjang, ya. Intinya sama, ya. Sehingga bagi orang yang berdakwah, di dalam dakwahnya itu dia mesti bersabar. Itu hendaklah dia bersabar itu menjadi keharusan baginya itu pada dua perkara. La budda an yakuna sabiran li amrayni. Yaitu yang pertama bisa difahami, layat khulu fi sabili dakwati illa bisabri. Dia harus paham bahwa dia tidak akan masuk di dalam jalan dakwah kecuali dengan membawa kesabaran. Artinya dari awal sebelum masuk dia sudah sadar kalau risikonya itu nggak ringan. Ya. Kemudian yang kedua, idza da'an nasa wa wajada say'an yu'ariduhu, ya, au yaruddu da'watahu sabara wastamara fi dzalik mu'tamidan 'ala Allah azza wa jalla. Jadi dia tidak memasuki jalan, ya, jalan dakwah ini kecuali dengan sabar. Ini dari penjelasan dari kitab Idau Salasatil Usul. Di kitab kalian tidak ada. Ini yang pertama, ya. Dia tidaklah masuk pada jalan dakwah ini kecuali dengan sabar. Kemudian yang kedua, kapan kemudian dia mengajak manusia dan kemudian mendapati sebagian dari perkara yang menentang dirinya, menghalangi dirinya, menghalangi dakwahnya, maka dia bersabar dan tetap terus-menerus, ya, tetap istiqomah di dalam menjalani apa yang dia jalani dalam dakwah tersebut, dengan tetap senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajihan ats-tsawaba minhu wal auna minhu, dengan senantiasa berharap pahala dan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kesadaran dalam dua perkara ini akan menjadikan seorang tidak akan main-main pada saat dia masuki dalam berdakwah. Makanya penting di dalam masuki seperti itu, hendaknya seorang dia punya guru dan dia bisa melihat bagaimana gurunya bersikap. Ini akan jadi pelajaran berharga, ya, akan menjadi pelajaran yang berharga. Selesai pembahasan ini, 4 perkara yang wajib dipelajari. Besok kita lanjutkan pada dalilnya.
ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.